Hai guys, ketemu lagi. Kita habis nonton cerita Lila. Bagaimana? Cerita Lila ini diperanin sama Lutesha. Halo, aku Lutesha. Aku berperan sebagai Tari. Dia ceritanya ini lagi proses perceraian dan mereka tuh lagi kejar-kejaran hak asuh anak yang namanya Nia. Nah, si Tari ini ceritanya kerja di agensi jual rumah gitu, dan tapi selama 6 bulan tuh dia kayak belum pernah ngejual satu rumah pun akibat kayak gonjang-ganjing pernikahan mereka. Dan terus mau nggak mau dia akhirnya itu justru nempatin salah satu rumah yang nggak pernah laku dijual. Nah, di sini cerita seramnya dimulai. Kamu siapa? Nah, di awal-awal tuh kita tuh udah disuguhin kayak, oh ada beberapa pembeli nih yang berminat buat deal rumah di situ. Dan sebenarnya rumahnya tuh harganya memang murah banget lah di antara rumah-rumah yang lain. Tapi mereka tuh kayak baru lihat udah dihantui gitu. Nah, terus akhirnya malah ditempatin sama si Tari ini. Dan setiap malam itu Tari tuh kayak kesurupan arwah orang yang ada di situ buat akhirnya mau ya melakukan hal jahat lah di situ. Nah, yang kedua di sini tuh tokohnya si Nia, anaknya. Nah, anaknya ini juga ternyata dia tuh bisa ngelihat sosok hantu istilahnya. Terus mereka tuh kayak dia ngobrol sendiri. Jadi kesannya kayak, oh dia punya teman imajiner nih. Mungkin pikirnya Lutesha tuh kayak gitu karena dia sering ngomong sama bonekanya yang namanya Momo. Cuma ternyata tuh ceritanya nggak sesederhana itu guys. Hari demi hari ini dilalui sama si Tari dan anaknya. Dengan tiap malam tuh si Tari tuh selalu kesurupan mau melakukan hal jahat lah sama si Nia ini. Tapi selalu dibantu sama arwah anak kecil yang nolongin mereka. Sebenarnya cerita ini tuh emang menurut aku nggak terlalu serem karena mereka kayak ngambil dari sisi dramanya, tapi emang ada bagian-bagian yang ngagetin karena aku tuh sampai kaget 3 kali, sekitar 3 kali kalau nggak salah. Nggak serem tapi ngagetin, tapi kan ngagetnya nggak yang kayak kenceng banget. Dan itu tuh aku suka mungkin part awal sampai part pertengahan atau hampir ending ya, dan seperempat babak terakhirnya menurut aku agak ngebosenin. Terus endingnya tuh juga menurut aku nggak terlalu suka endingnya ya, kerasa kayak janggal dan aneh aja sih pas adegan mereka pergi ke cahaya. Ada salah satu part yang aku suka pas adegan si Tari ini mau jual rumah, terus yang beli tuh pasangan yang hampir menikah. Dan itu menurutku lucu, karena bukan lucu sih tapi seru, karena pas si cowoknya ini lagi ngeliatin halaman belakang, yang si cewek ini kayak dihantui di situ. Dan itu adalah part yang menurutku seru dan bikin langsung melek banget. Terus kalian harus lihat sisanya sendiri deh buat nonton keseruan film cerita Lila ini. Sampai jumpa di review selanjutnya.